Yang pertama ada LAN. LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam jarak yang biasanya berdekatan menggunakan kabel sebagai saluran utamanya. Misalnya, untuk menghubungkan beberapa perangkat ke satu komputer, server, printer, atau sumber daya di sebuah rumah atau kantor. Yang kedua, PAN atau Personal Area Network. PAN merupakan jaringan komputer yang biasanya dipakai untuk menghubungkan berbagai elektronik dalam ruang lingkup pribadi yang dimiliki dan dikelola oleh pengguna sendiri. Contohnya, menghubungkan perangkat printer ke komputer atau menghubungkan komputer dengan speaker Bluetooth. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer atau perangkat dalam area sebuah kota. Jaringan yang jangkauannya lebih besar dari LAN ini ke lembaga lainnya dalam satu wilayah administrasi. Yang keempat ada WAN. WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat komputer atau berbagai macam tipe jaringan lainnya seperti LAN dan WLAN dalam jarak jangkauan yang cukup jauh, bisa antar negara. Misalnya, dengan WAN, data pada komputer yang terletak di Indonesia bisa ditransfer dengan mudah dan cepat ke komputer negara lain. Yang kelima ada CAN atau Campus Area Network. CAN merupakan jaringan yang menghubungkan aneka perangkat dan komputer dalam sebuah instalasi pendidikan seperti sekolah, kampus, institut, dan lain sebagainya. Untuk segmen sekolah, CAN biasanya digunakan untuk proses administrasi dan akademik seperti nilai, menginput, performa peserta didik, dan sebagainya. Jenis-jenis topologi yang ada pada jaringan komputer, ada apa saja ya kira-kira? Pertama, ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Lanjut, ada topologi star. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Perlu diketahui, hub adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Lalu, ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid ini terlihat lebih rumit karena menggunakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Dan ada topologi tree. Topologi tree merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dan terdapat dua perangkat hub, yaitu utama dan sekunder. Selanjutnya, kita mau bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Fungsi dari saring data. Fungsi saring data atau jaringan diantaranya sebagai satu, membagi sumber daya, misalnya membagi printer, CPU, memori, ataupun hard disk. 2. Sebagai sarana berkomunikasi, misalnya email, instant messaging, chat. 3. Sebagai akses informasi, misalnya web browsing. 4. Menghemat uang, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh lebih satu komputer. 5. Reliabilitas tinggi, misalnya salah satu komputer rusak atau data dalamnya hilang, maka data tersebut masih dapat digunakan lagi di komputer. Yang terakhir, tujuan saring data, berbagi data efisiensi dalam organisasi dan mendorong kolaborasi dengan vendor atau partner. Kesadaran terhadap risiko dan peluang dari data bersama merupakan bagian integral dari proses.